Berabad-abad sebelum pesawat, kereta api, dan kapal dagang menyelusuri dunia kita, jalur sutra adalah urat nadi perdagangan internasional, rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa sejak 200 sebelum Masehi. Jalur sutra telah dilalui oleh pedagang dari semua negara untuk mencari harta karun, kekayaan, dan petualangan yang mengubah hidup, menyebarkan budaya, agama, dan perpaduan di antaranya. Ulasan ini akan membawa kita melewati dan mengetahui rute jalur sutra yang melewati gurun yang terik, pegunungan yang menjulang tinggi, kota-kota yang ramai, monumen-monumen kuno yang menginspirasi, yang menjadikan wilayah ini salah satu tempat paling menarik dan beragam di planet ini. Inilah jalur sutra kuno Tiongkok. Kota Xi'an, Tiongkok bagian tengah, sebagai ibu kota kuno Tiongkok. Lebih dari 13 dinasti beribu kota di sini. Disinilah jalur sutra dimulai, dan dari sinilah para pedagang Tiongkok memulai perjalanan 7.000 km mereka ke barat. Kejayaan jalur sutra Xi'an menjadi kota terkenal di dunia dan menarik para pedagang dan saudagar dari seluruh penjuru dunia, berkembang menjadi kota kosmopolitan yang tidak ada duanya di bumi saat ini. Xi'an adalah kota metropolitan yang berkembang dengan populasi yang beragam. Pengaruh jalur sutra terhadap Xi'an dapat terlihat dengan jelas di kawasan Muslim di kota ini. Right now, I am at the famous Muslim street. Behind me is the famous Xi'an Gulou, and over here is Muslim street. Islam sendiri melakukan perjalanan di sepanjang jalur sutra dan masuk ke Tiongkok. Pedagang Muslim dari Timur Tengah, Persia, dan India membawa serta ajaran Islam ke kota-kota dagang penting di sepanjang jalur sutra. Melalui interaksi perdagangan, penduduk lokal mengenal etika, budaya, dan nilai-nilai Islam. Lalu banyak yang memeluk agama ini secara sukarela. Dan saat ini kota Xi'an adalah rumah bagi lebih dari 100.000 Muslim. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan langsung para pedagang Islam dari Barat yang memilih untuk menetap di Xi'an setelah perjalanan panjang mereka di jalur sutra. Selama berabad-abad, komunitas Muslim ini berintegrasi ke dalam masyarakat Tiongkok. Banyak yang menikah dan mengadopsi bahasa serta adat istiadat Tiongkok, menciptakan kelompok etnis Hui, minoritas Muslim terkemuka di Tiongkok. Suku Hui merupakan keturunan dari suku Han Cina dengan bangsa Persia dan Arab sejak zaman dinasti Tang. Xi'an yang saat itu merupakan ibu kota dinasti Tang yang dikenal sebagai Chang'an, salah satu kota terbesar di dunia. Di bawah pemerintahan Tang, orang asing disambut di Chang'an. Para pedagang Muslim diizinkan untuk menetap dan menjalankan agama mereka dengan bebas. Tersembunyi jauh di dalam kawasan Muslim, terdapat permata Xi'an yang sesungguhnya, Masjid Agung Xi'an. Masjid ini telah berdiri di Xi'an sejak tahun 742 Masehi dan masih menjadi pusat ibadah Muslim di wilayah ini hingga saat ini. Pada masa jalur sutra, banyak pedagang datang ke sini sebelum berangkat untuk berdoa agar perjalanan mereka ke barat berjalan dengan aman. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 742 Masehi
pada masa dinasti Tang, masa keemasan keterbukaan budaya di Tiongkok. Masjid ini dibangun kembali dan diperluas pada masa dinasti-dinasti berikutnya, seperti dinasti Song, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Setiap era menyumbang bangunan baru atau renovasi yang mempertahankan peran penting masjid sebagai pusat keagamaan dan budaya. Di kawasan Muslim Xi'an yang terkenal, terdapat sekitar 10 masjid, termasuk Masjid Agung Xi'an. Di kota ini, Laksamana Cheng Ho pernah menginjakkan kakinya untuk mencari penerjemah yang menemani perjalanannya. Kawasan Muslim ini adalah surga bagi para pencinta kuliner kaki lima yang halal. Semuanya disiapkan sesuai dengan aturan diet Islam. Suku Hui mempertahankan identitas keagamaan yang kuat. Xi'an umumnya dipandang sebagai kota tempat Islam dan budaya tradisional Tiongkok hidup berdampingan secara damai. Meskipun umat Muslim di Tiongkok menghadapi beberapa pembatasan pemerintah terkait ekspresi keagamaan di zaman modern. Dahulu para pedagang dari kota Xi'an selanjutnya melakukan perjalanan ke barat melalui Gunung Hinling yang luas. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke kota Lazhou yang ramai, ibu kota provinsi Gansu dan sering disebut sebagai kota emas. Langzhou adalah penghubung sejarah utama di jalur sutra, tempat para pelancong lelah dapat beristirahat dan mengisi kembali persediaan setelah perjalanan yang panjang dan berbahaya. Saat ini, kota Langzhou paling terkenal dengan satu hal, mie. Langzhou benar-benar kota mie. Penduduk setempat di sini sangat menyukainya. Langzhou sendiri memiliki sejarah yang sangat penting di jalur sutra dengan kepercayaan luas bahwa pasta Italia berasal dari Tiongkok dan melakukan perjalanan ke Eropa sepanjang rute perdagangan kuno. Di kota ini, Muslim adalah kelompok minoritas terbanyak di sini. Kondisi ini yang membuat wisatawan Muslim ketika berkunjung ke Langzhou tidak akan kesulitan menemukan makanan halal. Dari kota Langzhou selanjutnya menuju wilayah paling legendaris dalam sejarah Tiongkok. Tembok besar Jiayuguan terletak di kota Jiayuguan, provinsi Gansu. Dulunya adalah perbatasan barat Tiongkok kuno dan merupakan titik lintasan yang sangat penting bagi siapapun yang ingin masuk atau keluar negara, termasuk mereka yang berdagang di jalur sutra. Gerbang ini bukan hanya bagian dari sistem pertahanan, tetapi juga melambangkan persahabatan dan perdagangan. Setelah melewati gerbang dan selanjutnya masuk ke padang pasir, Gurun Gobi, beberapa medan terberat bagi pedagang manapun yang melakukan perjalanan di jalur sutra. Sebuah wilayah yang penuh dengan ekstrim, terik matahari, dingin yang menggigit, dan bukit pasir tak berujung yang berpadu dengan dataran tinggi berbatu. Kafilah-kafilah yang syarat dengan sutra, rempah-rempah, batu permata, dan kisah perjalanan dengan susah payah melintasi medannya yang berbahaya. Bagi para pedagang, biksu, dan petualang, perjalanan ini merupakan ujian ketahanan. Namun di tengah semua kesulitan ini, danau-danau berkilauan, oasis kecil yang terpendam di antara bukit pasir bagai permata yang tak terlupakan. Danau-danau ini lebih dari sekedar tempat beristirahatan, melainkan tempat perlindungan.
Saat ini banyak dari danau-danau ini yang memudar menjadi korban perubahan iklim dan konsumsi manusia. Dan bersamanya lenyap pula serpihan-serpihan kenangan, kisah-kisah nyanyian kafilah, aroma dupa yang diperdagangkan, dan keberanian mereka yang melintasi dunia melalui keindahan tandus ini. Perjalanan masih panjang dan selanjutnya menuju kota Urumqi. Urumqi terletak di jantung wilayah Uighur di Xinjiang. Nama kota ini dalam bahasa lokal berarti padang rumput yang subur. Kota ini berperan sebagai pasokan bagi para pedagang yang melintasi gurun pasir dan jalur pegunungan yang berbahaya, menawarkan istirahat, makanan, dan keamanan. Kafilah-kafilah ini yang membawa sutra, rempah-rempah, batu giok, kertas, dan barang-barang lainnya. Bersama barang-barang ini muncullah gagasan, bahasa, agama, dan inovasi. Dalam dunia Islam, khususnya bertukar pengetahuan tentang astronomi, kedokteran, dan matematika dengan Timur, yang sebagian besarnya melewati koridor jalur sutra yang mencakup Xinjiang. Penduduk asli Uighur, sebuah kelompok etnis Turki, secara bertahap memeluk Islam, dan pada abad ke-16, wilayah tersebut telah menjadi mayoritas Muslim. Masjid, madrasah, dan pasar yang ramai menjadi ciri khas kehidupan kota. Di Urumqi modern, budaya Islam masih ada, meskipun berada dalam landscape politik dan sosial yang kompleks. Arsitektur Islam tradisional seperti kubah, menara, dan ukiran upin yang rumit masih dapat dilihat di beberapa lingkungan. Apapun yang diperdagangkan dalam sejarah di sepanjang jalur sutra masih dapat ditemukan. Di Pasar Urumqi saat ini, salah satu komoditas yang paling berharga dan terkenal diperdagangkan, memiliki kehadiran yang sangat besar di Xinjiang. Karpet wall. Hampir setiap rumah di Xinjiang akan memiliki karpet jenis ini, yang membuatnya salah satu simbol budaya terbesar daerah ini. Kota ini merupakan rumah bagi beberapa masjid dengan Grand Bazaar, menjadi salah satu area paling terkenal di mana budaya Uighur, termasuk pakaian, makanan, dan praktik ibadah Islam paling terlihat. Selanjutnya dari Urumqi menuju ke kota Kashgar, dengan perjalanan panjang membentang 1473 km. Kashgar lebih dari sekedar pos perdagangan, melainkan pusat peleburan berbagai peradaban. Letak strategis Kashgar, tempat gurun Taklamakan bertemu pegunungan Pamir yang menjulang tinggi. Kota ini dekat dengan perbatasan Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan India, menjadikannya koridor vital dalam perjalanan regional dan lintas benua. Islam memperkaya landscape arsitektur, seni, dan pendidikan Kashgar. Masjid Itkah yang megah dibangun pada tahun 1442, masih berdiri kokoh sebagai masjid terbesar di Tiongkok dan simbol ketahanan spiritual kota. Madrasah-madrasah berkembang pesat dan kota ini mendapatkan reputasi sebagai mercusuar ilmu pengetahuan Islam di jalur sutra. Kini, gema masa lalu global itu masih hidup di lorong-lorong berliku kota tua Kashgar, tempat rumah-rumah berbata lumpur, balkon kayu yang rumit, dan jalanan berbatu. Meskipun modernisasi yang pesat melanda wilayah ini, Kashgar adalah salah satu kota Uighur autentik yang tersisa. Di pasar Minggu yang juga dikenal sebagai pasar raya,
terus menarik ribuan orang yang datang untuk membeli segala sesuatu mulai dari rempah-rempah hingga karpet tenun tangan. Musik, tarian, dan cerita lisan sangat penting bagi kehidupan Uighur, mengekspresikan kegembiraan sekaligus rasa kenangan yang mengakar kuat. Mungkin citra paling ikonis dari identitas budaya Kashgar adalah Pasar Ternak Minggu, sebuah pasar yang semarak, berdebu, dan sederhana, tempat para pengembala, petani, dan pedagang dari seluruh wilayah berkumpul untuk membeli dan menjual domba, kambing, unta, yak, kuda, dan keledai. Kashgar bukan sekedar perhentian di jalur sutra, melainkan pusat pertukaran. Dari sinilah kafilah-kafilah memilih jalur mereka. Dari kota Kashgar, jalur sutra secara historis melayani atau menghubungkan wilayah-wilayah seperti Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, India, Iran, Irak, dan Suriah. Dan di Eropa, Turki, Yunani, Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, Britania Raya. Tujuan akhir bagi banyak barang jalur sutra sebagian besar melalui jaringan perdagangan sekunder di Eropa abad pertengahan. Itulah ulasan singkat tentang jalur sutra Tiongkok.